Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Mulyanto dari Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang kami ingin membuat video tentang pengertian bimbingan dan konseling. Kenalkan, nama saya Nurul Fatujana. Perkenalkan, nama saya Binti Rusyani. Oke, sekarang kita langsung check out ke materi selanjutnya ya. Ada teman kita satunya lagi yaitu Fitri. Dia nggak berangkat karena dia di perjalanan tadi jatuh ke sandung batu. Jadi lanjut aja next video next time. Oke, bye. Apa di sini kakak mau tanya? Apa sih kepanjangan dari BK itu? BK itu Bimbingan konseling. Tapi adanya udah tahu ya apa BK. Boleh nggak sih kasih satu kata-kata buat BK? Aduh, sudah jauh kak. Kata-kata apa sih? Kata apa? Oke, sekarang kita akan membahas apa itu bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling itu pada dasarnya adalah bantuan kepada seseorang agar dia bisa mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan menghadapi masalahnya agar bisa tumbuh lebih baik. Bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan, upaya membantu agar seseorang bisa memilih, merencanakan, dan mengarahkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan konseling adalah bentuk layanan yang lebih dalam dari seorang konselor, orang yang terlatih berbicara dengan konseling, orang yang dibantu supaya masalahnya lebih jelas dan bisa diatasi. Jadi, kalau digabungkan, bimbingan dan konseling adalah proses atau kegiatan bantuan untuk seseorang agar dia bisa memahami dirinya, menerima dirinya, lalu mengarahkan dirinya agar bisa berkembang sebaik mungkin. Contoh, gampangnya siswa merasa bingung mau jurusan apa di SMA nanti. Dia pergi ke guru BK untuk curhat, dibantu menyusun pilihannya. Itu bagian dari konseling atau bimbingan. Dalam dunia BK, bimbingan dan konseling ada 4 jenis utama yang sering diberikan oleh guru BK atau konselor. Yuk bahas satu-satu dengan bahasa gampangnya. Yang pertama, bimbingan belajar. Artinya, bantuan supaya seseorang bisa belajar dengan baik. Bukan cuma supaya nilainya bagus, tapi juga supaya dia tahu cara belajar yang cocok buat dirinya. Tujuannya bimbingan ini membantu siswa mengatasi kesulitan belajar seperti susah fokus, malas belajar, sering lupa, atau nilai turun. Contohnya, guru BK membantu siswa yang susah fokus belajar karena main HP terus. Lalu dikasih tips bikin jadwal belajar, cara mengatur waktu, dan teknik belajar yang seru, sehingga hasilnya siswa jadi lebih rajin, nilainya meningkat. Yang kedua, bimbingan sosial, yaitu bantuan supaya seseorang bisa berhubungan baik dengan orang lain, baik dengan teman, guru, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Tujuan dari bimbingan ini yaitu melatih cara bergaul, menghargai orang lain, dan mengatasi masalah sosial seperti konflik, kesepian, atau minder. Contohnya, seorang siswa suka menyendiri dan merasa nggak punya teman. Lalu guru BK membantu dia ikut kegiatan kelompok, mengajarkan cara memulai obrolan dan cara menghargai perbedaan. Akhirnya dia mulai punya teman dan lebih percaya diri untuk berinteraksi dan terbuka dengan orang lain. Yang ketiga, bimbingan pribadi, yaitu bantuan supaya seseorang bisa mengenal dirinya lebih dalam, tahu tentang kelebihan, kekurangan, perasaan dirinya, dan bagaimana mengatur emosi. Tujuannya
adalah membantu siswa mengatasi masalah pribadi seperti rasa minder, marah, sedih, atau bingung soal identitas diri. Contohnya, ada seorang siswa merasa gagal karena nilainya jelek, jadi minder dan gak mau ikut lomba lagi. Setelah itu, guru BK ngajak ngobrol, bantu dia menyadari kalau gagal itu bagian dari proses dan membantu untuk menemukan kembali semangatnya. Akhirnya, siswa itu berani ikut lomba lagi dan lebih percaya diri. Yang keempat, bimbingan karir adalah bantuan supaya seseorang bisa menentukan arah masa depannya dengan membantunya memilih jurusan, pekerjaan, atau cita-cita yang dia inginkan. Tujuannya membantu siswa memilih jalur pendidikan dan pekerjaan sesuai minat, kemampuan, dan kepribadiannya. Contohnya, siswa bingung mau masuk jurusan apa. Guru BK membantu dengan memberikan tes minat dan bakat, serta membantu menjelaskan peluang setiap jurusan. Akhirnya, dia memilih jurusannya sesuai dan jadi lebih semangat belajar.